Terus juga hindari stres. Welcome back to channel Apotek Indonesia, sama aku Apoteker Gigi. Hari ini aku mau bahas beberapa pilihan obat MAH yang mungkin bisa kamu pilih untuk meredakan gejalanya. Pasti ya, kalau kalian sakit MAH itu rasanya nggak nyaman dan susah makan. Oke, tonton terus video ini. Tapi untuk mendukung channel ini, subscribe dulu ya. Sakit MAH atau dispepsia itu bisa digambarkan dengan rasa nggak nyaman atau rasa sakit di bagian atas perut atau di ulu hati. Gejalanya kalau kamu sakit MAH itu bisa perutnya kembung, kemudian kamu mual, muntah, terus rasa nyeri atau rasa sakit melilit di bagian perut. Gejala MAH bisa muncul karena beberapa penyebab. Yang pertama, kamu punya riwayat asam lambung atau GERD atau tukak lambung. Kemudian yang kedua itu karena pola makanmu yang nggak teratur. Kemudian yang ketiga bisa terjadi karena kehamilan dan juga stres. Terus kamu punya kebiasaan juga nih saat setelah makan itu langsung berbaring. Nah, ini bisa menjadi salah satu penyebab dari kamu bisa terkena sakit MAH. Kemudian bisa karena efek samping obat-obatan tertentu, misalnya obat antiinflamasi, kemudian obat kortikosteroid dan juga pil KB. Terus obat apa ya yang bisa kamu pilih untuk meredakan gejala dari sakit MAH ini? Sebenarnya gejala sakit MAH ini itu kalau yang ringan itu bisa sembuh dengan sendirinya. Tapi kalau kamu merasa terganggu, kamu bisa memilih salah satu obat yang nanti aku bahas ini. Yang pertama itu adalah obat antasida. Sebenarnya aku tuh udah pernah bahas obat ini di videoku yang kemarin. Kamu bisa scroll ke bawah untuk mendapatkan info yang lebih lengkap tentang obat antasida ini. Ya, antasida ini tuh obat bebas. Jadi kamu bisa beli di apotek tanpa resep dari dokter. Obat ini bisa dikonsumsi anak-anak di bawah 12 tahun sampai dewasa bisa mengkonsumsi obat ini. Nah, kamu konsumsi obat ini sesuai petunjuk yang ada di kemasannya ya. Oke, obat pilihan yang kedua itu adalah obat golongan antagonis H2. Contohnya itu adalah ranitidin dan simetidin. Nah, dua obat ini itu udah pernah aku bahas di videoku yang kemarin juga. Kamu bisa scroll lagi ke bawah untuk mendapatkan info yang lebih lengkap tentang dua obat ini. Kedua obat ini itu sama-sama obat antagonis H2, tapi bedanya kalau ranitidin ini bisa kamu beli di apotek tanpa resep dari dokter. Kalau simetidin ini harus pakai resep dari dokter, walaupun keduanya ini obat golongan obat keras. Pilihan obat yang ketiga ini adalah obat golongan PPI atau penghambat pompa proton. Contohnya ini ada lansoprazol sama omeprazol. Dua obat ini itu sebenarnya juga udah pernah aku bahas di video lain. Nanti untuk lebih lengkapnya kamu bisa juga scroll ke bawah untuk dua obat ini, lansoprazol sama omeprazol. Tapi keduanya ini walaupun sama-sama PPI, ini bisa kamu beli di apotek, itu yang omeprazol. Kalau yang lansoprazol itu harus pakai resep dari dokter. Kalau omeprazol langsung beli di apotek bisa tanpa resep dari dokter. Nah, keduanya ini bekerja dengan cara menghambat enzim penghasil dari asam lambung tadi, sehingga bisa mengurangi gejala yang timbul karena asam lambung yang berlebih. Oke, pilihan yang keempat ini adalah sukralfat. Nah, sukralfat ini sering digunakan untuk penyakit MAH yang disebabkan karena asam lambung, kemudian GERD atau iritasi lambung. Nah, obat ini itu biasanya bentuknya itu ada yang tablet dan sirup. Jadi sukralfat ini itu bekerja dengan cara melapisi dinding lambung yang bisa menyebabkan iritasi karena kelebihan asam lambung. Efek samping dari sukralfat ini biasanya jarang terjadi, tapi ada juga sih yang konsumsi sukralfat ini terus kemudian efek sampingnya itu konstipasi. Pilihan obat yang kelima ini adalah obat yang namanya bismut subsalisilat. Jadi obat ini selain untuk meredakan MAH, ini juga bisa mengobati diare. Jadi bismut subsalisilat ini itu bekerja dengan cara menetralkan dan mengurangi produksi asam lambung yang berlebih.
Dan juga bismut salisilat ini itu meredakan peradangan yang ada di dalam lambung. Oh ya, efek samping dari bismut subsalisilat ini itu warna tinja kita itu jadi kecoklatan dan menghitam. Nah, pilihan obat yang keenam ini adalah antibiotik. Kamu bisa dapetin obat ini itu harus dengan resep dari dokter. Jadi kamu harus periksa dulu kalau sakit mahmu udah terasa mengganggu banget lah. Kamu periksalah ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut. Misalnya dengan pengobatan dengan antibiotik ini. Nah, biasanya dokter itu akan meresepkan yang namanya antibiotik amoxicillin atau metronidazole, disesuaikan dengan infeksi yang terjadi karena bakteri, misalnya bakteri H. pylori. Kalau kamu dapat antibiotik ini, kamu harus minum antibiotik ini sampai habis, sampai yang diresepkan oleh dokter ini habis. Jadi untuk menghindari terjadinya resistensi obat. Oke, itu tadi ya beberapa pilihan obat yang bisa kamu pilih. Selain mengkonsumsi obat-obatan itu tadi, kamu bisa menerapkan pola makan yang teratur. Banyaklah minum air putih dan juga berolahraga. Kemudian hindari dulu pemicu dari sakit mah, misalnya makanan yang pedas misalnya. Kemudian minuman yang kafein atau alkohol. Terus juga hindari stres. Nah, itu juga kan bisa menjadi salah satu dari sakit mah ya. Jadi hindari dulu deh stres. Oke, semoga bermanfaat video kali ini. Sampai jumpa. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe.